Nah, ini kita coba lihat, kerjakan ya. Nah, ini ada persediaannya tapi ini ya. Ini sederhana nih, tapi ini nggak ada neraca. Adanya persediaan. Atau kita buat soal aja ya. Ini kas misalnya ya. Piutang. Kemudian ini ada persediaan. Kemudian gedung ya. Akumulasi penyusutan. Nah, baru kemudian kita isikan data dari soal sebelumnya yang asli. Kita saksikan video di tempat penjelasan kita ini. Nah, ini kita jumlahkan dulu. Nah, ini kan beda ya. Kas ini misalnya kita tambah 10 juta lah ya. Nambah ya. Oh ya. 10 juta. Kemudian piutang katakanlah 5 juta atau 2 juta. Oh, ini harus ada modal juga ya, kita belum. Utang modal belum ada. Misalkan di sini utang dagang. Kemudian utang iya. Modal. Kan ambil gitu ya, misalnya 3 orang. Terus perlengkapan kantor misalnya 7 juta. Gedung 100 juta. Akumulasinya 14 juta. Karena tidak ada akumulasi 50 juta. Utang dagang misalnya 8 juta. Utang gaji 220 juta. Modal ini kami masih kurang besar ya. Terus kan perlengkapan ini udah. Ini berarti tambah aja 20. Ini tempat yang gedung, tanahnya 1 6794. Nah, modalnya berarti kurang berapa ini? 6794 dikurang 642. 352. Nah, ini saya tambahkan di sini 352 425 supaya seimbang. Nah, gitu ya. Nah, baik. Jadi soal ini sudah saya tambah dengan neracanya ya. Ini neraca saldo sebelum penyesuaian. Sebelum penyesuaian. Kemudian ini nanti penyesuaiannya misalkan. Nah, ini coba nanti mengubah sedikit jawaban di sini. Ada tambahan beban penyusutan misalnya ya. Beban penyusutan ini belum termasuk penyusutan yang baru 2013. Jadi kita tambahkan misalnya penyusutan baru 5 juta. 5 juta pada 5 juta ya. Terus beban gaji misalnya kita bagi 2 juta
ada hutang gaji ya. Sudah ada aja 2, asal ada aja penyesuaiannya. Nah, kemudian persediaan ini juga termasuk yang harus kita sesuaikan. Nah, persediaan ini ada di soal. Persediaan 1 Januari 600, nah persediaan 31 Desember 730. Nah, ini tinggal kita tuliskan persediaan baru 730 juta ya. Nah, persediaan lama yang 600 ini kita kredit gitu ya. Nah, biasanya persediaan penyesuaiannya seperti ini ya. Nah, kemudian ditambahkan ada namanya karena ada persediaan ini ikhtisar rugi laba. Nah, ini kemarin sebetulnya ada yang menanyakan ikhtisar rugi laba ya. Nah, ini karena kita ada persediaan. Jadi di ikhtisar rugi laba ini persediaan awal kita kredit kan supaya hilang. Nah, debitnya ke persediaan jadi 600.000. Nah, kemudian persediaan akhir 730 kreditnya di ikhtisar rugi. Nah, gitu. Jadi nanti kita bahas lagi di persediaan ya. Sementara saya sampaikan yang singkat seperti itu. Jadi ini kalau kita total penyesuaiannya harus sama ya. Harus seimbang. 37 1.337.000 ya. Nah, baru neraca saldo penyesuaian. Aja. Neraca saldo setelah penyesuaian. Ini tinggal kita tambahkan. Kasnya tetap, piutang tetap lagi, kantor gedung, kemudian tanah. Nah, kemudian pembelian yang tidak ada penyesuaian ya. Nah, ini kita jumlahkan. Nah, persediaan ini kita ambil yang 130 ya. Kemudian yang ini kita jumlahkan. Yang dijumlahkan lagi kredit tambah kredit adalah ini hutang gaji. Nah, kemudian sudah ya. Penyesuaiannya yang lain adalah debit hutang dagang dengan ada perubahan. Ini kita tambahkan ini di sini. Debit tambah debit. Sudah semua ya. Nanti ya ikhtisar laba rugi ini masuk di sini dua-duanya juga ya. 730.000. Nah, nanti ini kita lihat ya di laba rugi. Laba rugi. Caranya bagaimana? Nah, jadi ini masuk mulai dari sini. Saya ini dulu. Split dulu. Splitnya mana ya?
Jadi laporan laba ruginya mulai dari itisan laba rugi ini. Ini jumlahnya adalah labanya berarti yang ini. Gunakan ini. Nah, begitu ya. Kemudian neracanya di sini. Nah, kita ambil yang belum masuk. Ini yang laba rugi. Ini sampai modal. Nah, ada sampai sini. Kurang kan ininya ini yang di sini 401. Kita tambah ini, kita lihat jumlahnya mestinya sama ya. Rp24.82.000. Jadi ini neraca, ini laporan laba rugi. Nah, tinggal laporan laba ruginya, format ini kita buat. Nah, agak berbeda dengan yang tadi di penjelasan ya. Jadi kita buat dulu namanya, kalau ada persediaan, ada penjualan ini, namanya ada ini ya. Saya buat di sini saja atau langsung di sini ya. Penjualan, kemudian ada harga pokok penjualan. Jadi belum beban kita ada tulisan, ada perhitungan harga pokok. Harga pokok penjualan ini kita hitung dari persediaan awal tambah pembelian, ini akan menjadi barang tersedia untuk jual, kemudian dikurangi persediaan akhir. Nah, ini akan menjadi harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan. Nah, ini kita ambil dari atas ya. Penjualan ini berapa? Sama dengan ini 6.400.000. Nah, persediaan awalnya adalah yang ini ya, yang awal 600. Kemudian pembeliannya yang 4.200. Jadi total persediaan barang tersedia untuk dijual adalah, atau langsung aja di bawahnya ya, ini kita kasih garis saja 600 sama 400. Nah, ini jumlah yang siap untuk dijual ya. Nah, ini dikurangi dengan nanti persediaan akhir. Persediaan akhirnya adalah dari istilah laba rugi yang dikredit. Nah, kita tutup juga, dapat harga pokok penjualan adalah 4.800.000 dikurangi 700. Atau ini penjualan berarti yang kita
Nah, ini namanya laba kotor. Kotor sebesar 6 juta. Terus dikurangi 2.300.000. Nah, dikurangi beban. Bebannya kita satukan dulu saja karena tidak ada, harusnya beban penjualan, beban administrasi. Beban kita satukan saja dulu. Nah, mulai dari beban kita. Ini saya misalkan di sini ya. Ini kita ambil saja. Ini dari beban gaji. Ini tarik ke bawah. Sama bebannya adalah kita sum 249. Nah, nanti ini Pak, itu ya, itu ya, Mbak? kurang beban gaji. Ada beban gaji ya. Oh iya, beban penyusutan kurang di atas ya. Beban gaji ya. Oh, ininya udah benar. 9.000, ribunya udah betul. 9568 ya. Oh ya. Coba. Oh ya, ini ada 425 belum masuk. Ininya kurang ke atas ya. 49425 gitu kan. Ini harus sama nih dengan di sana. 2330 minus 249 2.085 sama ya. 2.080 ini laba bersih ini kan. Laba. Nah, jadi meskipun formatnya agak di sini harus lebih lebih informatif gitu ya, tapi nanti hasilnya sama. Jadi kalau di format laporan keuangan resmi ini kan tadi sama perusahaan misalnya Amir Konsultan ya, laporan laba rugi gitu kan, laba rugi ya untuk tahun yang berakhir, untuk periode yang berakhir 31 Desember 2012 ya di soalnya. Nah, dari digeser ke bawah. Nah, gitu. Jadi ini versi worksheet. Nah, ini versi resminya ya. Ini kita kasih garis-garis. Ini apa tadi? Oh, ini nggak bisa. Bawahnya nggak bisa diindikan. Ini beban gajinya, atau nggak apa-apa saya tarik lagi ke kiri ya. Tapi kita kasih alignment. Oke, gitu.
Nah, neraca sih sama. Nah, ini beda. Kenapa yang laba rugi beda? Karena dari penjelasan tadi tidak ada persediaan ya. Oh, ini jangan Amir konsultan ya. Kalau ada persediaan itu berarti Amir retailer gitu ya. Dia menjual barang dagang. Ya. Amir toko lah, toko Amir ya. Ada persediaan. Kalau yang saya jelaskan di slide tadi, dia tidak punya persediaan, langsung saja penjualan dikurangi beban ya. Nah, kalau ada persediaan, biasanya laba ruginya itu harus dibagi dua. Ya. Pertama laba kotor ya. Nah, laba kotor ini baru dikurangi beban-beban. Baru ini namanya laba bersih. Laba kotor itu dari mana? Dari hasil penjualan dulu. Penjualan itu menjual barang kan ya, menjual barang. Nah, dari penjualan barang itu saja berapa sih keuntungan kita gitu ya. Belum dikurangi beban-beban. Karena apa? Karena dia ada dua tahap ya, usaha dagang. Kalau usaha konsultasi kan usaha jasa itu dia satu tahap saja, yaitu keahliannya dia gunakan gitu kan, tidak membeli barang dia jual. Nah, kalau ini kan sebelum dapat pendapatan itu dia jual barang dulu. Nah, berarti harus ada perhitungan berapa laba dari penjualan barang ya, baru kemudian berapa laba dari usaha keseluruhan. Kalau perusahaannya itu perusahaan jasa, dia hanya satu tahap. Dia langsung menggunakan keahliannya untuk menjual jasa. Jadi dia langsung pendapatan berapa dikurangi langsung beban-beban yang dia keluarkan untuk menjual jasa itu apa saja. Jadi labanya langsung laba bersih. Ya. Nah, kalau di perusahaan dagang seperti ini, dia pertama jual barang dulu ya. Nah, jangan sampai waktu dia jual barang sudah rugi. Buat apa jual? Berarti harus pastikan dari jual barang itu kita dapat laba juga, laba kotor. Nah, misalnya sesudah laba kotor dikurangi beban ada rugi, paling enggak laba kotor kita masih untung, itu misalnya usaha kita masih masuk akal lah, mungkin pas kebanyakan beban ya, mungkin masih bisa diusahakan untuk dapat positif laba bersih. Makanya dibuat di laporan keuangannya menjadi dua tahap ya. Tahap pertama kita menghitung laba kotor, tahap kedua menghitung laba bersih. Nah, di worksheet ini belum kelihatan. Di worksheet belum kelihatan. Nah, tetapi supaya nanti gampang kita menyusun laporan laba rugi yang formal, maka worksheet ini harus ya seperti ini. Nah, persediaan ini jangan kita buat kan bisa saja nih persediaan ini waktu penyesuaian persediaan awal ini persediaan akhir 730 ini kita tambahkan saja 600 supaya jadi 730, kita tambah 130. Nah, tapi jadinya kita tidak tahu persediaan awalnya berapa kalau ini langsung 130. Nah, jadi supaya di ikhtisar laba rugi keluar persediaan akhir 730, persediaan awal 600, maka di sini kita buat dua jurnal ya. Yaitu pertama menghapus persediaan awal dan memunculkan persediaan akhir. Menghapus persediaan awal kita munculkan sebagai debit ikhtisar laba rugi, memunculkan persediaan akhir menjadi kredit ikhtisar laba rugi. Nah, di sininya di neracanya nanti ini bisa yang untuk neraca kan ke kanan, yang persediaan awalnya bisa kita hapus ya. Kan dari 600 tambah 730 dikurangi 600 kan dari 730 ya, bisa kita hapus. Jadi tinggal persediaan akhir ya. Tapi kalau di ikhtisar laba ruginya, karena di awalnya ini tidak ada kosong-kosong ya, baru muncul di penyesuaian. Nah, ini jangan juga kita tulis di sini hanya 730 kredit ya, tapi dua-duanya 600 tambah 730. Supaya pada saat kita menyusun yang formal laporan laba rugi, kita tahu berapa persediaan awal, berapa persediaan akhir ya. Nah, jadi persediaan awal ditambah pembelian ini kan jumlah barang kita total selama setahun ya, selama satu periode.
yang akan dijual gitu ya. Meskipun pas penjualan kan sebetulnya, waktu pembelian ini bisa langsung dijual gitu ya. Tapi kita supaya gampang hitung aja dulu total persediaan awal, total pembelian gitu ya. Berarti jumlah total barang kita selama satu periode itu baru dikurangi persediaan akhir kita tersisa berapa? 730. Oh, berarti yang dijual nilainya 4.070.000. Jadi ini namanya nanti menghitung, persediaan harga pokok penjualan dengan cara, periodik ya, dengan cara kita, kumpulkan dulu selama satu periode ya. Ada lagi nanti dengan cara, perpetual, yaitu setiap kali jual kita ketahui berapa harga pokok penjualannya. Nah, tapi, ini di luar pembahasan kita, nanti kita lanjutkan untuk perpetual ini di pembahasan, persediaan ya khusus. Nah, tetapi untuk sekedar menyusun siklus laporan keuangan sampai dengan laporan laba rugi, ini masih bisa kita buat. Nah, untuk neracanya sama, nanti, laba bersih ini masuk ke laporan perubahan ekuitas, kemudian laporan perubahan ekuitas jadi modal akhirnya itu nanti masuk ke neraca ya. Jadi silakan nanti dilanjutkan teman-teman, pemirsa ya, Mbak Yuni, Mbak Kurnia yang untuk menjadi laporan perubahan modal dan neraca. Demikian mungkin ya, ada pertanyaan? Yang hadir di sini masih 1 orang. Ya mudah-mudahan di kesempatan ini ada tambahan peserta.